Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami mengenai marketing mix UMKM Erigo. Saya atas nama Muhammad Iqbal dengan NIM 069. Terus ada teman-teman saya. Bisa disebutkan masing-masing aja kali ya. Ya. Saya Rafli Maulana Firdaus, NIM 077. Saya Muhammad Tufail, NIM 5067. Saya Muhammad Ridwan, NIM 071. Nama saya Fairuz Firzatullah Ahmad, NIM 1910115072. Saya Mary Magdalena Mentik, NIM 5078. Saya Irene Angela, NIM 5007. Ya, untuk selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai PPT kelompok kami. Bisa lanjut dipaparkan materinya oleh yang bersangkutan, silakan. Yang pertama ada profil usaha. Erigo merupakan salah satu fashion brand asal Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2010. Setelah berganti nama yang pada saat itu adalah Selected & Co. yang dimiliki Muhammad Sadar. Erigo mengedepankan kualitas yang desain produknya yang baik digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun traveling. Erigo menghadirkan produk yang membuat orang memakainya akan merasa nyaman, selalu update dengan tren fashion dan bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Strategi bisnis yang ditetapkan sejak tahun 2015 adalah menerapkan Erigo menjadi konsep street style dan traveling, yaitu menyajikan produk Erigo sebagai konsep apparel yang mendukung aktivitas perjalanan tersebut dengan berfoto di berbagai negara seperti Jepang, yang nantinya akan dijadikan sebagai koleksi produk. Pada tahun 2015 tersebut, Erigo dapat meningkatkan penjualan dan mampu mencapai omset hingga 22 miliar. Produk Erigo dijual menggunakan platform online, yaitu melalui Shopee, dan platform offline melalui store yang berada di berbagai wilayah seperti Jogja, Semarang, Sentro, dan lain-lain. Erigo menarik beberapa blogger terkenal sebagai brand ambassador untuk produknya. Produk yang dijual oleh Erigo yaitu seperti t-shirt, waist bag, coach, flanel, dan lain-lain. Lanjut. Ya, STP usaha Erigo. Di sini kita akan mengkelompokkan berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi dari Erigo sendiri, berdasarkan demografi adanya generasi, kelas ekonomi, dan domisili. Untuk psikografi, menggunakan pengguna teknologi dan gaya hidup. Berdasarkan perilaku, mereka mencari segmentasi dari konsumsi pakaian. Untuk targeting sendiri kita ketahui bahwa dia adalah bentuk kerucutan lagi dari segmentasi. Dari demografi yang berdasarkan generasi, kelas ekonomi, dan domisili, targetnya adalah generasi milenial dan Z yang masih umur sekitar 17-20-an ke atas. Lalu untuk kelas ekonomi menengah ke atas, untuk domisili dari desa, pinggiran kota, ibu kota provinsi, bahkan sampai ibu kota negara. Yang kedua, psikografinya tidak menggunakan untuk pengguna teknologi, dimulai dari tidak menggunakan gadget sampai yang menggunakan smartphone untuk membeli atau berjualan online. Untuk gaya hidup dari yang biasa saja sampai pemakai baju traveling dan streetwear sampai yang memang pengikut trendy fashion. Yang ketiga, targeting berdasarkan perilaku adalah dari yang jarang sekali mengkonsumsi atau membeli pakaian, dari yang sesekali sampai setiap hari mengkonsumsi atau membeli pakaian. Kalau berdasarkan positioning, Erigo memposisikan usaha pakaiannya yang dapat bersaing di pasar global dengan aspek yang diutamakan yaitu penggunaan teknologi, karena berdasarkan analisis kami,
Erigo fokus kepada penjualan dari daring atau online. Ya, selanjutnya tantangan brand Erigo tersebut biasanya dalam menjalani bisnis, semua perusahaan memiliki tantangan yang harus dilalui untuk dapat mempertahankan produknya di pasaran dan untuk perkembangan dan kemajuan produk. Nah, tantangan dari Erigo tersebut itu antara lain yang pertama target pasar. Bagaimana Erigo mampu memperluas pasaran dan bagaimana cara perusahaan untuk memasarkan produk yang menarik dan tepat sesuai sasaran yang dapat menarik minat konsumen. Yang kedua, kompetitor. Dalam menjalani suatu bisnis, pasti perusahaan memiliki kompetitor, pesaing dalam bidang yang sama. Apalagi saat ini sedang zaman brand-brand lokal yang sedang naik daun di kalangan anak muda. Untuk menghadapi tantangan ini, brand Erigo harus mampu berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas serta punya nilai yang beda yang dapat menjadi daya tarik bagi para konsumen. Yang ketiga, penetapan harga. Dalam menentukan suatu harga perlu menghitung modal produksi yang dikeluarkan. Ditambah harga bahan produksi yang tidak stabil bisa mempengaruhi modal produksi yang semakin meningkat. Untuk itu perlu peningkatan kualitas demi menunjang harga tinggi yang ditawarkan atau menurunkan kualitas karena menyesuaikan harga bahan baku. Yang keempat, produk tiruan. Ketika suatu produk sudah berkembang besar dan mencapai target pasar yang luas, biasanya akan timbul produk-produk tiruan mengatasnamakan produk tersebut. Harga yang ditawarkan biasanya relatif lebih murah dan kualitasnya di bawah produk aslinya. Biasanya orang-orang tak mempermasalahkan produk asli atau tiruan karena membeli produk pakaian, dan ini menjadi tantangan besar bagi Erigo. Next. Baik, selanjutnya implementasi 4P dari produk Erigo ini. Yang pertama ada produk. Konsep Erigo mengedepankan kualitas dan desain produknya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari maupun traveling. Model seperti urban city, streetwear, atau lifestyle traveler ini cocok atau banyak dibuat oleh Erigo. Selanjutnya ada price. Price. Strategi yang digunakan Erigo dengan target generasi muda adalah market penetration pricing, yaitu strategi penetapan harga serendah mungkin. Erigo menargetkan anak muda yang pada umumnya belum berpenghasilan sehingga bisa dibilang belum memiliki uang yang dapat membeli barang yang berharga mahal. Yang kedua ada place. Sesuai dengan target yang menengah ke atas, maka usaha menempatkan dirinya di kota-kota besar. Salah satu lokasi tempatnya adalah di dalam mall yang akan membuat produk laku terjual. Oke. Yang keempat, selanjutnya ada promotion and IMC. Itu terdiri dari iklan, public relations, event, online shop, sales promotion. Kalau iklan itu bisa menggunakan public relations itu publikasi, acara, pemilihan spot, pidato, kegiatan pelayanan masyarakat, dan media identitas. Kalau event, seperti event mahasiswa atau acara konser, bazar clothing lokal, contohnya kayak Jackload. Online shop, kalau online shop itu ada web sendiri yang bisa ditelusuri lebih lanjut, bermitra dengan e-commerce seperti Shopee, Lazada untuk memperluas konsumen. Dan yang terakhir ada sales promotion, itu biasanya diskon dilaksanakan pada hari raya besar, akhir tahun atau awal tahun, dan mengikuti promo yang sedang diadakan e-commerce kayak Shopee 1111. Produk mereka yang best seller
seperti jaket dan sweatersnya diutamakan dalam salesnya. Oke. Ya. Ros, Sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya diharapkan maaf dari semuanya. Ya, sekian. Terima kasih. Oke. Menurut saya presentasinya komprehensif. Itu saya cuma nanya satu. Kenapa Erigo? Ada yang bisa jawab? Anggap Anda pebisnis. Kenapa Anda pilih produknya apa tadi produk konveksi ya, apa pakaian anak muda seperti itu? Alasannya biasanya kenapa? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Eh, Siapa namanya? Rafli, Bu. Ya, Rafli. Ya, silakan. Kenapa kita pilih Erigo? Pertama, Erigo ini cukup apa ya, Bu, sedang naik daun lah gitu bahasanya. Terus dia kan produk lokal ya, Bu ya. Produk lokal yang yang sangat-sangat diminati zaman sekarang tuh, termasuk Erigo ini termasuk yang peringkat keberapa gitu, Bu? Masuk 5 besar apa 10 besar? 5 deh kayaknya. Kalau untuk fashion ya. Iya. Kalau untuk fashion itu sekitaran 5. Terus dia juga jangkauan pasarnya tuh lumayan luas. Anak muda, terutama anak muda sih, Bu. Cuman untuk kayak dia juga bikin produk, kan sekarang lagi Ramadan nih, Bu. Dia bikin produk baju koko gitu. Kayak baju-baju muslim gitu. Jadi lumayan menjanjikan, makanya kita pilih produk ini. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kelompok selanjutnya maju. Mungkin di antara semua yang di kelompok 1 mungkin harus bisa jawab, karena ini pasti akan Anda hadapin pertanyaan ini. Bagaimana Erigo menghadapi ketika seperti tadi Rafli bilang kalau sekarang dia udah bikin baju koko, baju muslim, ya itu kan pasti banyak peminatnya. Nah, mereka udah siap belum dengan misalnya 10.000 pieces baju koko yang sekarang Ramadan nggak hanya di Indonesia kan, ada Malaysia, ada Arab Saudi, ada Maroko misalnya seperti itu. Ada yang bisa jawab? Maaf Ibu, pertanyaannya ini ya, mereka siap untuk menghadapi pasar yang pesanan ya? Pesanan yang besar. Kalau menurut saya sih dari mereka sendiri itu siap ya Bu, karena saya juga pernah pesan di Shopee kan, waktu aku mau pesan salah satu dari pakaiannya, stokannya itu aja lebih dari 1.000. Tapi itu kayak baru dari ini ya produk unggulannya ya, nggak tahu kalau untuk produk-produk dia yang lain, karena kalau dari produk unggulannya dia sendiri itu dari pakaian-pakaian atas sih Bu, pakaian untuk badan ke atas kayak jaket, kaos, itu yang anak-anak muda suka banget sih kalau dari Erigo ya, ya yang sering dibeli oleh konsumen. Berarti mereka udah punya cukup supplier yang bagus apa gimana? Menurut saya sih bagus sih Bu, karena saya menggunakan pakaian dari mereka juga sih, dan menurut saya bisa saya bilang sebanding dengan pakaian-pakaian produk luar negeri. Misalnya H&M atau iya boleh sebut produk, oke, iya misalkan seperti itu. Karena saya sendiri emang jarang ini sih, saya juga tahu Erigo itu dari Jackpot ini sih Bu, karena saya pernah ikut bazar-bazar clothing ya. Biasanya bazar clothing itu kan nggak cuma sebulan 2 bulan dan 1 tahun itu nggak mungkin banyak. Saya dari semua produk yang ada di bazar tersebut, yang menurut aku menarik perhatian banget tuh Erigo gitu. Dari awal aja, dari mereka nampilin etalasenya aja itu udah menarik buat saya. Itu sih, itu yang bikin Erigo itu adalah salah satu produk lokal yang bikin saya tertarik sih sama produk lokal. Tuh. Berarti mereka punya tim unit research yang bagus. Menurut saya iya Bu, karena mereka sebenarnya udah belajar dari kegagalannya pada tahun
dari si pemilik usahanya sendiri, dari Muhammad Sadat, karena dia sampai drop out dari kuliahnya cuma buat ngurusin utang-utang yang terjadi karena dari Erigo ini sendiri. Dulu namanya sih bukan Erigo, Bu. Awalnya tadi udah dibilang kalau ini dulu adalah Selected & Co yang selama 3 tahun mengalami kerugian parah sih, dan mereka udah belajar dari hal itu. Jadi menurut saya sejauh ini mereka belum mengalami kerugian yang sampai seburuk itu lagi. Oke, berarti dia belajar dari pengalamannya. Oke, komprehensif dan bagus sekali presentasinya.